Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita awali Tera News dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan rumah di Sidoarjo terdampak banjir. Hal ini terjadi setelah beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo mengalami hujan deras seharian. Akibat banjir tersebut, beberapa aktivitas terganggu. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di beberapa pemukiman warga dan juga jalan antar desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Genangan air dengan ketinggian mencapai 30 cm akibatnya aktivitas warga terganggu. Bahkan tampak dari video amatir yang ada, sepeda motor milik warga yang akan digunakan untuk bekerja terpaksa ditandu untuk hindari agar tak mogok saat digunakan. Terpantau di beberapa kecamatan seperti Tanggulangin, Candi, Buduran, bahkan Sidoarjo Kota, banjir terus meluas. Imbasnya ratusan rumah kebanjiran dan air masuk hingga dalam rumah. Salah satu driver online juga mengeluhkan kondisi banjir di Sidoarjo. Untuk terima orderan dari Surabaya, terpaksa motor yang digunakannya mogok setelah menerjang banjir. Pihak BPBD Sidoarjo masih terus merinci jumlah rumah yang terdampak banjir. 10 malam? Ya, mulai jam 10 naiknya ini. Ketinggian sampai berapa, Pak? Ya sekitar 30-an. 30 cm. Terdampak ini warganya sampai berapa rumah kakak atau? Kalau RT 1 ini 40 rumah. 40. Kalau 1 RW ya sekitar 340-an lah. Ngungsi belum ini, Bapak? Belum. Masih bertahan. Banjirnya sampai masuk dalam rumah, Pak? Yang kemarin tapi sudah 3 tahun ini nak banjir ini baru ada lagi ini. Ini banjir lagi. Ya. Ini termasuk parah, Pak? Ya termasuk parah ini. Anak-anak sekolah tadi masuk atau libur kebanyakan? Banyak yang libur. Yang libur. Tadi sore kemarin jam 10-an lah. Hujannya emang deras, Pak? Yang semalam. Nah, supaya jalan irigasi itu diperbaiki. Kalau ya irigasi dalam kan tak sampai meluap ke pemukiman warga. Masuk tadi bisa? Loh, bukan, saya masuknya nggak lewat sini, saya lewat gang sebelah. Aman? Tambah dalam. Ini balik malah Ini mogok? balik gas berapa? Nggak bisa kan, kalau ini kena air kan nggak bisa. Harus dikeluarkan dulu airnya. Mogok hitungannya, Pak ya? Gambat kerja teman-teman Gojek ya, Pak? Pihaknya berkoordinasi dengan PUBM-SDA dan dinas terkait untuk akan segera menyelesaikan problem drainase yang ditengarai menyebabkan banjir kali ini yang menyebabkan ratusan rumah warga terdampak. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, seorang predator anak yang beberapa kali melakukan aksi di Sidoarjo dan Surabaya berhasil diringkus personel Satreskrim Polresta Sidoarjo. Motifnya, pelaku menjemput korban di sekolah dengan mengaku sebagai kerabat dan selanjutnya membawa para korban ke rumah kos untuk dicabuli. Inilah tampang pelaku predator anak yang sangat meresahkan masyarakat Sidoarjo dan Surabaya. Pelaku bernama Rahmat Hidayat, umur 47 tahun yang telah mencabuli sedikitnya 10 anak di bawah umur. Pelaku asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini menarget para korban yang berusia 7 hingga 15 tahun di sekolah. Saat melancarkan aksinya, pelaku biasa mengaku sebagai kerabat dan menjemput korban saat jam pulang sekolah. Namun bukannya diantar pulang, pelaku malah membawa korban ke rumah kos dengan alasan untuk mengambil uang. Di rumah kos tersebut, para korban disekap, dicabuli, dan diancam dibunuh apabila berteriak. Untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku biasa berpindah kos yang lokasinya dipilih berdekatan dengan sekolah korban yang menjadi target. Laki-laki yang bercerai dengan istrinya ini biasanya kos hanya 1 atau 2 minggu saja, itu pun sering kabur dan tidak membayar. Sebelumnya saya menjemput anak ini disuruh sama orang tuanya, disuruh sama neneknya, pokoknya disuruh sama walinya. Sehingga dijemputlah anak ini. Anak itu rata-rata di bawah umur 7-15 tahun, ya. Sehingga diajaklah anak ini, ayo dek, tak jemput, aku disuruh orang tuamu, aku disuruh nenekmu, aku pokoknya disuruh keluarga. Karena anak ini lugu, ya udah saya mesti ngomong yang nyuruh orang tua saya sendiri dibawa lah naik motor. Nah, tidak diantar pulang, tapi sama dia bilang mampir dulu kos-kosan saya mau ambil uang. Mampir lagi, sebenarnya udah ada penolakan itu dari korban. Sampai kos-kosan langsung dikunci pintu dari dalam,
langsung kuncinya disabuin, langsung dia disuruh buka baju, ya, langsung disetubuhin. Awal nolak, tapi pelaku ini mengancam, oh kalau teriak ya kan dibunuh kau. Ya, sehingga mau nggak mau anak kecil dengan umur 7-15 tahun itu mau nggak mau harus mengikuti kemauan pelaku. Pelaku mengaku melakukan aksi di 2 sekolah di kota Surabaya dan 8 kali di Sidoarjo yang korbannya mayoritas siswi sekolah dasar. 2 korban disetubui sedangkan 8 lainnya dicabuli. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang berhasil memproduksi tas dan aksesoris dari bahan berkelanjutan yang banyak diminati pasar di Amerika. Tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Bertujuan mempromosikan produk bermutu dari bahan berkelanjutan, Emily Conroy, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, mendirikan Everina, sebuah brand untuk tas dan aksesoris dari bahan berkelanjutan yang banyak diminati di pasar Amerika Serikat. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta, kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made, tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai creative director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Tahun 2018-17 tuh animonya di fashion sebenarnya sudah menuju ke fashion green atau sustainable fashion. Kenapa nggak Indonesia juga ikut meng-highlight dengan adanya Everina, meng-highlight bahwa kita juga bisa memproduksi sustainable fashion.
Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga $200 atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri. Senang sekali ketika produk kita diminati sama warga selain Indonesia gitu ya. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. Selain mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan dan membantu para pengrajin di Indonesia, yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Produk slow fashion Indonesia Sukacita ternyata mendapatkan respon positif dari pasar New York. Efek positif ini ternyata juga menempatkan Sukacita sebagai brand yang cukup diperhitungkan di kota New York. Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Mungkin yang paling jauh ya ini ke US. Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. People always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very unique pieces that you're never going to find anywhere else. Produk Sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini. Everyone loves the pieces. They're more so spring-summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of more of a pickup, with the merchandise. But everyone loves the handmade details. Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. One of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer ultimately. Harga Sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta seperti koleksi base cap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Yang kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak wow itu bisa beli motor or something gitu. Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya di batik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu ya itu, menyentuh
sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting. Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Gasani, VOA. Informasi dari Kota New York tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.